Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran akidah akhlak, kita akan masuk di bab adab belajar. Ya. Jadi dalam ajaran agama Islam sangat memperhatikan tentang adab. Tentang adab, sikap atau akhlak kita. Nah, seperti dalam hal belajar. Ternyata ketika kita belajar menuntut ilmu juga ada adabnya yang diatur dalam agama kita. Menuntut ilmu itu dalam ajaran agama Islam merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan semua tahu bahwa kalau kewajiban itu berarti perintahnya Allah, sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan, maka kita mendapatkan dosa. Jadi setiap hari kita belajar menuntut ilmu, harus tahu bahwa hukumnya adalah wajib. Kalau kita meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada alasan, tidak sakit, tidak izin, tidak ada kegiatannya yang memang harus dikerjakan, kemudian dia tidak belajar, maka dia akan sesuai dengan perkataannya Rasulullah, dia akan mendapatkan dosa. Terutama dalam hal belajar tentang ilmu agama, seperti di sekolah kita belajar tentang menghafal, kita belajar tentang wudu, fikih, akidah akhlak. Jadi semua pasti sudah tahu apa yang harus kita lakukan atau apa adab-adabnya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar, apa aturan-aturannya yang harus kita lakukan. Ada yang tahu? Di sini di buku kalian ada beberapa adab belajar. Ada berapa poin? Ada 7 poin. Kenapa kita harus punya adab ketika belajar? Karena kenapa kira-kira? Yang pertama, kita sebagai manusia diberikan akal oleh Allah. Berbeda dengan makhluk yang lain seperti hewan. Hewan itu tidak mempunyai akal pikiran. Kita mempunyai akal pikiran sehingga kita bisa membedakan mana yang baik kita kerjakan, mana yang tidak baik kita kerjakan. Seperti ketika kita belajar, pasti sudah tahu semua apa yang harus kita lakukan. Contohnya saja kalau seperti bermain ketika belajar, main-main ketika belajar. Menurut kita, karena kita punya akal pikiran yang diberikan oleh Allah, itu sebuah kenikmatan bermain ketika belajar, main-main ketika belajar, atau mengganggu temannya ketika belajar. Apakah itu adalah adab ketika belajar? Termasuk adab dalam belajar? Tentu bukan ya. Kita bisa tahu itu bukan dan tidak bukan karena kita mempunyai akal pikiran yang diberikan oleh Allah. Dan di sini kita langsung melihat 7 poin adab belajar. Yang pertama, belajar dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat kita belajar karena apa? Yaitu karena Allah. Bukan karena yang pertama, takut sama guru, takut sama ustazah, takut sama ustadz, takut sama uminya, takut sama abinya. Kalau tidak belajar, nilainya nanti bisa dapat 0, nanti dihukum.
Nah, itu niat yang salah. Tapi niat kita karena Allah. Kita melakukannya karena Allah supaya bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita harus berniat, saya belajar ini untuk menjalankan salah satu ketaatan saya kepada Allah. Dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, ketika saya sudah tahu tentang syahadat, maka saya harus mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah tidak perintahkan. Nah, seperti tentang menuntut ilmu yang Ustazah tadi sampaikan, dalam hadis dikatakan Allah mewajibkan setiap muslim itu untuk belajar, menuntut ilmu. Nah, ketika kita belajar, maka kita niatkan kita melakukan itu karena Allah, karena ini adalah perintah dari Allah. Seperti tentang belajar tentang gerakan wudhu. Nah, jangan kita merasa beban. Kenapa ini saya sudah praktekkan mulai dari niat sampai kaki, dikoreksi lagi sama ustazah, ini lagi yang salah. Itu kenapa? Karena supaya wudhu kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi contohkan. Kalau niatnya memang karena Allah, maka kita tidak boleh mengeluh, harus berusaha. Yang kedua, tertib, disiplin, dan tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, tertib, disiplin, tertib. Nah, contohnya datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh telat. Kemudian kalau ada upacara di sekolah, ya harus tepat, harus datang tidak terlambat. Terus kalau dalam hal belajar, tertib, disiplin. Kalau ada tugasnya dikumpulkan hari itu atau besok, maka dikumpulkan sesuai apa yang ustazah sampaikan. Tugasnya dikumpulkan besok, maka kita harus kumpulkan besok, tidak boleh lagi lusa. Tidak boleh lagi besoknya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari adab. Kita harus belajar tertib dan disiplin. Seperti kayak belajar online ini. Silakan sholat duha pagi, setiap pagi. Kita sholat duha, tidak boleh tidak sholat duha. Karena itu adalah aturan, adab belajar, yaitu kita harus disiplin. Diberikanlah tugas oleh ustazah, dikumpulkan hari ini. Bagi yang disiplin, yang tertib, yang mengerti tentang adab belajar, maka dia akan mengumpulkannya hari ini. Tidak mementingkan kepentingannya yang lain, karena dia tahu bahwa belajar itu adalah niat kita. Niatnya belajar itu karena Allah, harus ikhlas. Seperti kalau umpamanya sekolah Miki, maka kita harus datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan jadwal. Jadi tidak boleh ada yang telat. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apa doanya sebelum dan sesudah belajar? Sebelum belajar, apa doanya? Kita hafal semua toh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah semua ustazah yakin sudah hafal. Doa sesudah belajar apa? Doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi salah satu adab belajar yaitu kita membaca doa sebelum dan membaca doa setelah belajar. Makanya setiap kita mau belajar membaca doa,
Ya, kita ke poin kedua, harus disiplin, harus tertib. Jangan berdoa sambil bermain-main. Main-main baca doanya. Nah, begitu juga doa setelah belajar. Nah, harus tetap disiplin, baca doanya dari awal sampai akhir. Jangan sudah ada penjemputnya dilihat di luar, akhirnya terburu-buru. Nah, jadi tidak seperti itu ya. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, bersungguh-sungguh dalam belajar. Contoh, umpamanya soal matematika. Nah, karena contoh penyembelahan bersusun atau pengurangan bersusun. Nah, ini kan pelajaran kita yang mungkin butuh memang latihan berkali-kali. Nah, sehingga butuh kesungguhan. Nah, tidak boleh tidak serius. Nah, belajar pengurangan sambil pikirannya, tulisannya hari itu bukunya hari itu matematika, siap-siap mau belajar pengurangan bersusun. Tapi karena ada temannya panggil di luar, ajak main, pergi lagi main. Sudah itu datang lagi. Tidak bisa seperti itu ya. Kita harus bersungguh-sungguh. Pokoknya karena niat saya, karena Allah, saya mau sungguh-sungguh ini belajar berhitung, belajar penjumlahan, belajar pengurangan. Selanjutnya, yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam belajar. Nah, yang pertama, tidak boleh sombong. Jadi Masya Allah, kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah, contoh ya, menghafal. Nah, menghafal Al-Quran, kita diberikan kemudahan oleh Allah. Lisan kita mudah untuk menghafal. Ya, teman kita mungkin baru 1 surah, kita bisa 5 surah. Kalau seperti itu, kita tidak boleh sombong. Saya sudah 5 surah, kamu masih 1 surah. Tidak boleh seperti itu, karena kemudahan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah, dan kita harus bersyukur. Kemudian tidak boleh malu dalam belajar. Nah, kebalikannya. Nah, yang hafal 1 surah tidak boleh malu untuk belajar. Baru 1 surah saya hafal, itu temanku 5 surah nih. Jangan saya tambah lagi deh. Saya malu karena baru 1 surah. Itu juga salah. Atau dalam hal mengaji, dia masih Iqra 1, temannya sudah Iqra 5. Saya malu Umi, baru kak Iqra 1, temanku yang itu sana sudah di Iqra 5, bahkan ada yang di Al-Quran nih. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Yang salah itu kalau kita tidak mau menghafal dan kita tidak mau belajar. Nah, berkaitan dengan poin ketiga. Poin keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, bagaimana caranya kalau kita masih hafal 1 surah, kita harus berarti Umi, saya harus lebih sering mengulang, murojaah lagi hafalanku supaya cepat-cepat saya hafal banyak. Bukan malah kita tidak mau belajar. Butuh kesungguhan. Ya, mungkin teman kita yang sudah hafal 5 surah itu setiap ada jadwalnya, setiap hari, setiap siang kah, setiap malam kah, atau setiap sore kah, dia hafalkan surah itu. Jadi makanya hafalannya banyak. Kemudian yang keenam, menghormati guru dan berterima kasih setelah diberi pelajaran. Nah, ini yang biasanya dilupakan oleh kita semua. Nah, yang banyak dilupakan anak-anak sekarang, terlalu sibuk dengan HP. Sehingga lupa dengan adab-adabnya kepada gurunya, kepada ustazanya, kepada ustadznya. Menghormati guru. Menghormatinya dalam hal apa? Yang pertama, contoh ya, kalau kita lewat di dekatnya guru di dekatnya ustadz harus ucapkan itu yang namanya permisi atau tabe, afwan, karena kita mau lewat, begitu juga sebenarnya kalau di rumah sama orang tua sama tante pokoknya orang yang dituakan. Biar juga sama teman sebenarnya kalau kita lewat di dekatnya, jangan lupa kita mengucapkan kata permisi atau kata tabe, ketika kita mau bertanya lagi kepada guru mau bertanya
Yang pertama, tidak boleh memotong pembicaraan. Ya, kalau mau bertanya, tunggu ustazata, ustadz selesai bicara, baru kita angkat tangan, permisi untuk bertanya. Jadi jangan sambil menjelaskan ustazahnya, kita langsung memotong. Begitu juga kalau mau permisi, mau buang air kecil, mau ke WC. Nah, caranya, setelah ustadz dan ustazata menjelaskan, hampiri dulu di mejanya. Hampiri di mejanya, jangan berteriak. Hampiri di mejanya, baru ucapkan, afwan ustazah, saya mau buang air kecil, boleh saya izin dulu. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita berteriak, ustazah saya mau izin. Itu adalah sikap yang salah, tidak punya adab. Makanya hari ini kita diajar untuk punya adab. Seperti juga dalam pelajaran online. Dalam belajar online, kita harus bersungguh-sungguh untuk belajar. Tidak boleh main-main dalam belajar online. Walaupun online, ada ustazah sedang menjelaskan, nanti videonya dikirimkan kepada kita seperti ini, maka kita dengarkan baik-baik. Sudah itu, dikerjakan apa yang harus kita kerjakan. Baru kemudian selesai semua, baru Miki main. Karena itu bagian dari adab belajar, dan kita harus disiplin ya. Kemudian berterima kasih setelah diberi pelajaran. Jangan lupa berterima kasih kepada siapa yang ajar kita, mau itu ustazah, mau itu ustadz, mau itu umi tak di rumah, atau kakak tak di rumah, ya siapapun itu yang mengajarkan kepada kita ilmu, jangan lupa untuk berterima kasih. Jangan lupa berterima kasih. Jangan hanya banyak mengeluhnya, umi ini saya tidak paham, saya tidak tahu ini umi. Nanti pusing umi tak, bagaimana nih? Yang baik itu adalah kita kerjakan, kita minta tolong kepada umita kalau ada yang tidak dimengerti, atau kepada ustazah. Kemudian kita setelah belajar kita mengucapkan terima kasih. Kemudian yang ketujuh, mendoakan guru. Jangan lupa doakan juga kesian ustazata, doakan juga ustadz, doakan juga umita yang ajar kita di rumah. Jangan lupa mendoakan mereka supaya mereka selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesabaran, keikhlasan, diberikan rezeki yang halal, yang baik. Jangan lupa kita saling mendoakan. Itu adalah adab-adab ketika belajar, ya. Jadi jangan lupakan ini 7 poin, tapi banyak sebenarnya. Tanggung jawabnya ini besar, makanya kita satu poin ini kita amalkan, insya Allah. Selanjutnya kalian memberikan tanda benar pada gambar yang termasuk sikap yang baik, dan berilah tanda silang pada sikap yang tidak baik saat belajar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.